Kok gini? Hai guys, kalian pengen punya laptop dengan performa yang cukup ganas dan hati pun udah pasti puas. Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID, ini dia review Asus VivoBook 14X. Check it out. Sebelum mulai, boleh dong nyalakan notif lonceng di channel YouTube kita dan subscribe tentunya. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita karena kita lagi di promo Merdeka Sale nih mulai dari tanggal 17 sampai 29 Agustus. Penasaran dapat apa aja? Follow aja sosmed kita. Seperti biasa, gue akan selalu mulai dari spesifikasi terlebih dahulu. Kita mulai dari CPU. VivoBook 14X ini menggunakan CPU AMD Ryzen 5 5600H. Yes, seri H. Prosesor yang biasa dipakai di laptop-laptop gaming nih. Jadi kalian bayangin nih, ini laptop standar gitu ya, normal, tapi pakai prosesor gaming. Lebih tepatnya dia punya 6 core 12 thread dengan max clock di 4,2 GHz, L3 cache-nya sebesar 16 MB. Ukuran fabrikasinya 7 nanometer dan kode name dari 5600H itu 5000 series ya, dia itu Cezanne. TDP prosesor dia ada di angka 45 watt. Tersedia juga integrated GPU AMD Radeon Graphic. Jadi penasaran gue sama performance gaming dari VivoBook 14X ini. Selain itu, udah dilengkapi oleh fitur FSR atau Fidelity Super Resolution, jadi ini bisa untuk nge-boost FPS nih kalau lagi main game. RAM-nya dia menggunakan kapasitas 8GB DDR4 dual channel dengan kapasitas 3200 MHz. Untuk storage-nya dia menggunakan M.2 SSD NVMe PCIe Gen 3 dengan kapasitas 512 GB. Dan berdasarkan pengetesan di aplikasi Crystal Diskmark, kecepatan storage-nya sudah mencapai angka 3000 Mbps. Selain itu, dia dilengkapi sama Windows 11 plus Office Home and Student. Nah, kalau menurut kalian nih Grace Friend, gimana tentang speknya? Jawab di kolom komentar ya. Kita akan masuk ke desain. Untuk desain dari laptop VivoBook 14X ini, jujur dia punya desain yang simple tapi kece kalau menurut gua. Dia simple minimalis, di belakangnya itu cuma tulisan Asus VivoBook aja nih. Looknya sih bukan kayak laptop biasa, tapi menurut gua lebih kayak ke laptop konten kreator yang pasti. Untuk material dari bodi laptop, dia masih menggunakan plastik, tapi feel-nya sih cukup premium kalau yang gue lihat-lihat ya guys ya. Cukup gokil sih. Asus bilang warna dari laptop ini tuh transparent silver, jadi ini cukup gokil juga sih. Dan yang spesial, bodi dari laptop ini udah dilapisi sama namanya Asus Antibacterial Guard yang bisa membasmi bakteri yang ada di bodi laptop nih. Hinge dari laptop ini bisa dibuka hingga 180 derajat. Dan yang spesial menurut gua ada di bobotnya. Bobotnya itu cukup ringan di angka 1,6 kg aja. Dan ukurannya ini sama sekali nggak gede ya. Jadi untuk dibawa bepergian cukup praktis sih kalau menurut gua. Gak lupa juga laptop ini udah dilengkapin sama Asus Original Backpack. Jadi ya sebuah bundling paket yang menarik banget menurut gua. Untuk keyboard dari laptop ini dia belum menggunakan yang full size alias yang belum ada numpad. Desain keyboard menurut gua cukup keren dengan tampilan yang senada sama warna body dan ada stripping di bagian keyboard enternya, stripping putih garis agak miring gitu kurang lebih guys. Asus menyebut keyboard dari VivoBook 14 ini dengan sebutan Asus ErgoSense Keyboard dengan tujuan untuk bikin laptop ini memiliki feel mengetik keyboard yang cukup baik. Memang hal itu benar adanya dan itu dibuktikan di VivoBook 14X ini yang mempunyai feel mengetik yang cukup enak menurut gua. Dia ini clicky, firm, ya memang travel distance sih untuk kedalamannya nggak cukup dalam-dalam banget, tapi menurut gua udah cukup ergonomik banget lah keyboard ini. Yang cukup spesial di bagian touchpad ini udah tersedia fingerprint scanner. Nggak lupa juga keyboard ini udah dilengkapi sama backlit LED yang mempunyai 3 level keterangan guys. Touchpad dari laptop ini cukup presisi dan dia udah layaknya laptop keluaran terbaru, dia meninggalkan 2 tombol fisik di bagian bawahnya. Untuk keyboard dan touchpad dari laptop ini pokoknya lumayan gokil sih kalau menurut gue ya. Sekarang gue akan masuk ke portnya. Di sisi kiri, dia ini cuma ada satu buah USB Type-A 2.0 yang cukup banyak di sebelah kanan. Dia ada satu audio combo jack, satu USB Type-C 3.2 Gen 1, 2 USB Type-A 3.2 Gen 1, satu HDMI, dan satu buah charging port. Untuk konektivitasnya, laptop ini udah pakai Wi-Fi 6, jadi itu cukup kencang, dan Bluetooth 5.0.
Masuk ke bagian yang cukup spesial dari VivoBook 14X ini, yaitu layarnya. Layarnya ini dia 14 inch, tapi dia bukan 14 inch biasa, dia 14 inch WUXGA, yang menandakan kalau ini tuh laptop yang memiliki aspek rasio 16:10. Resolusinya Full HD, bukan 1080p, tapi 1920x1200p. Refresh rate dia normal di angka 60Hz, tapi yang spesial dia dilengkapi anti-glare untuk meminimalisir pantulan. Brightness dari layar VivoBook 14X ini udah mencapai angka 300 nits. Ini cukup terang ya, kurang lebih. Color gamut memang biasa aja, masih di 45% NTSC, jadi kalau untuk konten kreator, sedikit kurang rekomen kalau menurut Mr. Grace ya. Overall untuk visual dari layar ini menurut gua ya cukup menarik sih, cukup gokil kalau menurut gua. Masuk ke speaker. Speaker dari laptop ini udah pakai Harman Kardon mainstream dengan teknologi Sonic Master. Ya, teknologi mainstreamnya Asus lah. Penasaran suara speakernya kayak gimana? Berikut cek sound dari Asus VivoBook 14X. Masuk ke webcam. Webcam dari laptop Asus VivoBook 14X ini masih menggunakan resolusi 720p 30fps. Namun yang cukup spesial, dia udah dilengkapi sama physical mechanical shutter untuk keamanan. Penasaran kayak gimana hasilnya? Berikut cek webcam dari VivoBook 14X. Berikut ini tes webcam dari VivoBook 14X. Hasilnya kurang lebih kayak gini nih guys. Tuh. Gimana menurut kalian? Jawab di kolom komentar ya. Masuk ke pengujian sintetis. Aplikasi pertama gue menggunakan Cinebench R23. Untuk multicore dari laptop ini dia mendapatkan angka di 8.677 poin dan single core-nya di 1.359 poin. Masuk ke pengujian sintetis kedua menggunakan aplikasi 3D Mark Time Spy. Overall score yang didapat di laptop ini ada di 743 poin. Grafik skornya di 650 poin, dan CPU skornya di 4063 poin. Memang angka grafik dari laptop ini tergolong kecil. Ya wajar sih, karena kan memang laptop ini sama sekali nggak dilengkapi oleh discrete GPU ya. Selain itu, Mr. Grace uji stress test di laptop ini, dia mendapatkan angka yang cukup baik nih, di 99,8%. Menandakan kalau cooling sistemnya udah cukup oke banget sih, padahal ini laptop non-gaming ya. Pokoknya mantep sih. Untuk tes editing video, Mr. Grace menggunakan Adobe Premiere Pro. Material video ada di 2 menit 20 detik, metodenya cut to cut. Untuk render 4K dapat di angka 6 menit 17 detik. Dan render Full HD dapat di angka 1 menit 21 detik. Render video pokoknya udah dilibas lah sama laptop VivoBook 14X ini. Masuk ke bagian yang cukup menarik, yaitu tes gaming. Game pertama, gue main game CSGO. Resolusinya 1200p native, settingan grafik semuanya low, mendapatkan angka di 50-an sampai 70-an FPS. Tes gaming kedua, gue menggunakan Assassin's Creed Valhalla, resolusi 1200p native, settingan grafik low, render resolution di 50%, mendapatkan angka di 25 sampai 30-an FPS. Karena prosesor dari laptop ini menggunakan prosesor gaming, gue tes dengan game yang cukup berat nih, yaitu Ghostwire Tokyo, yang memang dispesialisasi untuk discrete GPU. Resolusi 800p, settingan grafik semua low, mendapatkan angka di 17 sampai 20-an FPS. Memang angka cukup kecil, tapi untuk laptop kayak gini, menjalankan game yang cukup berat kayak gitu, dan memang dispesialisasi untuk discrete GPU dan CPU bound banget, itu udah cukup gokil banget sih menurut Mr. Grace. Dibanderol di harga 7 jutaan, segmentasi dari VivoBook 14 ini sebenarnya untuk siapa aja sih? Pendapat Mr. Grace, laptop ini cocok banget buat kalian yang pengen belajar-belajar editing atau belajar aplikasi-aplikasi content creating. Dan bisa juga dipakai untuk mahasiswa-mahasiswa yang memerlukan spek seperti ini, seperti biasa itu jurusan ilmu komunikasi dan DKV, yang memang anggarannya cukup terbatas untuk beli laptop gaming dan pengen cari laptop yang performa kencang walaupun bodinya casual sih menurut Mr. Grace.
Yang pasti laptop VivoBook 14X ini ditujukan buat mereka yang memerlukan laptop dengan performa kencang tapi tetap memberikan kepraktisan yang cukup mantap dan harganya yang cukup murah. Well, siapapun yang beli laptop ini, Mr. Grace jamin gak akan nyesel deh keluar duit 7 jutaan karena memang performanya udah gokil banget sih. Kalian dilihat sendiri kan, Ghostwire Tokyo tuh, game yang biasa dipakai buat main game RTX on, jalan di laptop ini. Good job VivoBook 14X. VivoBook 14X ini stoknya tersedia loh, dan gak banyak. Udah paham dong kalian harus beli di mana, Grace Friend? Sekian review laptop ini dari Mr. Grace. Buat kalian, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube kita. Jangan lupa juga nih untuk follow sosmed kita biar kalian tahu kan bisa pantengin promo-promo menarik dari Agres ID. Gue Mr. Grace dari Agres ID. Pamit undur diri guys. Ciao.